Pernah nggak sih punya ide yang kayaknya brilian banget, tapi bingung gimana caranya biar ide itu jadi sebuah karya yang beneran diakui? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama rahasia di balik penulisan ilmiah. Kita bakal lihat gimana rasa penasaran kita, apalagi di bidang yang seru kayak teknologi rekayasa internet, bisa kita ubah jadi pengetahuan yang solid dan terstruktur. Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh, pernah bingung nggak? Apa sih bedanya tulisan opini yang kita baca di blog sama skripsi atau jurnal ilmiah? Kan sama-sama tulisan ya, tapi bobot dan aturannya itu beda banget. Nah, rasa bingung inilah yang mau kita pecahin bareng-bareng sekarang. Ini dia peta jalan kita untuk hari ini. Simpel aja, kita mulai dari definisinya, lanjut ke ciri khasnya, terus syarat wajibnya apa aja, dan terakhir kita kenalan sama berbagai jenis karya ilmiah. Langsung aja ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Yuk kita bedah bareng. Apa sih sebetulnya makna di balik kata karya tulis ilmiah ini biar fondasi kita kuat? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kuncinya itu ada di 3 hal. Prinsip ilmiah, data, dan fakta. Jadi, ini jelas bukan soal perasaan atau asumsi ya. Ini soal tulisan yang kebenarannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Harus bisa diverifikasi, entah itu lewat observasi, eksperimen, atau kajian pustaka yang benar-benar mendalam. Nah, ada juga nih pendapat dari Broto Wijoyo. Yang menarik dari sini tuh penekanannya ada di metodologi penulisan. Jadi, beliau ini seolah-olah ngingetin kita, karya ilmiah itu bukan cuma soal nyajiin fakta, tapi fakta itu harus disusun pakai cara kerja yang teratur, sistematis, dan pastinya diakui sama komunitas keilmuan. Ada aturannya gitu. Saya suka banget sama analogi ini nih. Bayangin deh, nulis karya ilmiah itu kayak kita lagi bangun jembatan. Jembatan yang kokoh, yang nyambungin ide-ide abstrak di kepala kita sama fakta konkret di lapangan. Atau bisa juga dibayangin kayak lagi nyusun puzzle. Setiap kepingan informasinya harus pas, harus nyambung, sampai akhirnya ngebentuk satu gambaran utuh yang logis. Keren kan? Oke, definisinya udah dapat ya. Terus, apa sih yang bikin tulisan ilmiah itu beda dari tulisan-tulisan lain? Yuk, sekarang kita coba bedah DNA-nya. Nah, ini dia nih DNA-nya. Pertama, harus logis dan sistematis. Maksudnya, alur berpikirnya itu nyambung dan masuk akal dari awal sampai akhir. Terus, wajib hukumnya objektif dan akurat. Jadi sama sekali nggak boleh pakai perasaan. Harus murni berdasarkan fakta dan data. Bahasanya juga harus lugas, nggak bertele-tele, to the point. Dan yang paling krusial adalah etis. Artinya kita harus super jujur, selalu sebutin sumber informasi yang kita pakai. Nggak ada tawar-menawar soal ini. Lanjut ya. Selain punya ciri khas, ada juga aturan main yang nggak bisa diganggu-gugat. Ini nih syarat-syarat wajib yang jadi penentu apakah sebuah tulisan itu layak disebut karya ilmiah atau cuma tulisan biasa. Biar gampang ingatnya, kita bisa pakai akronim APIK. A, P, I, K. A itu untuk asli, alias orisinal, bukan hasil jiplakan ya, haram hukumnya. Terus P untuk perlu, maksudnya tulisan kita itu harus ada gunanya, harus bermanfaat, entah buat ilmu pengetahuan atau buat masyarakat langsung. Lanjut I untuk ilmiah. Ya ini tadi, disusunnya harus sistematis dan berbasis bukti. Terakhir K untuk konsisten. Alur pikiran dan istilah yang kita pakai harus sama dan nyambung terus dari awal sampai akhir. Apik, gampang kan? Oke, definisi udah, ciri-cirinya udah, aturannya juga udah. Nah sekarang yuk kita lihat wujud nyatanya tuh kayak apa sih? Soalnya di dunia akademik itu ada macam-macam bentuk karya ilmiah dan masing-masing punya tujuan yang spesifik. Lihat deh tabel ini ngebantu banget buat ngasih gambaran. Coba perhatiin polanya ya, mulai dari makalah yang biasa kita buat untuk tugas kuliah sampai ke disertasi buat gelar doktor. Kelihatan kan fokusnya itu makin tajam, dan target pembacanya juga makin luas. Kalau skripsi mungkin targetnya masih civitas akademika kampus kita aja. Tapi kalau udah ngomongin disertasi, wah, itu harapannya udah ngasih kontribusi baru buat dunia ilmu pengetahuan global. Beda level. Nah, salah satu bentuk yang paling bergengsi itu ya artikel ilmiah. Ini tuh udah kayak bahasa universalnya para peneliti di seluruh dunia. Kuncinya apa? Ada di proses yang namanya peer review. Jadi, sebelum tulisan kita bisa terbit, bakal dikuliti dulu, direview habis-habisan sama ahli lain di bidang yang sama. Mereka yang akan kritik dan validasi.
Proses inilah yang jadi penjaga gawang kualitas ilmu pengetahuan, biar cuma penelitian terbaik aja yang disebarluaskan. Prosesnya ketat banget jangan ditanya. Oke, biar kebayang di bidang kita, teknologi rekayasa internet, kita ambil contoh judul artikel ya. Misalnya, peran Big Data dalam transformasi digital sektor publik. Keren kan judulnya? Nah, judul kayak gini nih bukan sekedar opini atau curhatan. Untuk bisa jadi artikel ilmiah beneran, dia harus didukung sama data statistik yang nyata, harus ada metodologi pengumpulan datanya yang jelas, dan pastinya analisis yang objektif soal dampaknya gimana. Jadi bukan kayaknya atau sepertinya. Sekarang, kita ngomongin skripsi. Wah, ini dia nih, tiket kelulusan buat teman-teman mahasiswa S1. Tujuannya apa sih sebenarnya? Intinya, skripsi itu jadi ajang pembuktian kalau seorang mahasiswa itu udah mampu melakukan penelitian dasar. Jadi, kita ambil satu fenomena atau masalah, terus kita bedah pakai teori-teori yang udah kita pelajarin selama kuliah. Itulah esensinya. Contoh judul skripsi yang lagi relevan banget di bidang kita, bisa jadi kayak gini, Perceived Ease of Use and User Experience Using ChatGPT. Kena banget kan? Nah lihat deh, skripsi ini ngambil teknologi yang lagi kita pakai, mungkin hampir tiap hari, dan menelitinya dari kacamata akademis. Ini bukti nyata banget gimana teori soal user experience yang kita pelajari di kelas, itu bisa banget dipakai buat nganalisis inovasi yang paling baru sekalipun. Jadi, poin utamanya apa? Karya ilmiah itu ternyata bukan monster yang nakutin ya. Justru ini adalah sebuah alat yang super sistematis buat ngubah rasa penasaran kita jadi pengetahuan yang bisa dibagikan ke banyak orang. Nah, setelah kita bedah fondasinya bareng-bareng, sekarang pertanyaan saya buat Anda. Ide apa nih yang sekarang muncul di kepala? Ide apa yang siap kamu teliti di bidangmu? Percaya deh, dunia di sekitar kita ini penuh sama pertanyaan-pertanyaan seru yang nunggu buat dijawab secara ilmiah. Sekarang giliran Anda.